Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian duha Masjid Kampus At-Taqwa Rawamangun, apa kabar Ibu? Sehat ya? Sudah cukup lama saya tidak mengisi kajian rutin ini. Bapak-bapak juga demikian Pak, sehat Pak ya? Biasanya cukup banyak nih karena hujan ini. Karena hujan, Masya Allah. Allah takdirkan pada hari ini saya diberi amanah oleh pengurus DKM Masjid Kampus At-Taqwa bertepatan dengan tahun baru Hijriah. Saya senang sekali. Maka ketika Pak Hasan menghubungi saya, izin saya akan mengangkat tema yang berkaitan dengan Hijriah, dengan tahun baru. Nah, tema yang dibahas pada hari ini adalah tahun baru Hijriah, kepekaan pada masalah dan perubahan kehidupan sosial. Ini agak berat ya, cukup berat. Tapi saya akan coba sederhanakan mengapa saya mengangkat tema kajian pada kuliah duha hari ini dengan begitu banyak variabel, banyak hal yang akan dibahas. Karena salah satu gaya berdakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengajari, mentarbiyah, melakukan halaqah dengan para sahabat-sahabatnya baik di Makkahul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah, itu beliau selalu dan selalu mengangkat masalah-masalah kehidupan sosial yang terjadi dan kekinian di kehidupan masyarakat saat itu. Makanya kita kenal ketika Rasulullah mendapatkan firman Allah yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah itu disuruh oleh Allah melalui malaikat Jibril mentadaburi atau mengkritisi. Ya Muhammad, bahasa orang kitanya nih. Coba kamu perhatikan deh. Perhatikan, baca situasi kehidupan sosial di kalangan masyarakat saat itu. Wah, kita tahu saat itu ada orang di masyarakat Arab waktu itu, Nabi Muhammad mendapatkan fakta kalau ada keluarga yang punya anak perempuan maka merupakan sebuah aib, maka buru-buru dibunuh. Begitu kan ya? Kemudian berjudi, mengundi nasib, berzina, minum minuman keras, peperangan, semua itu menjadi isu-isu bahagian integral dalam dakwah. Jadi sekali lagi saya jelaskan, gaya dakwah Rasulullah itu diantaranya adalah senantiasa beliau mengangkat masalah-masalah kajiannya itu bersifat kontekstual yang terjadi di kalangan masyarakat. Tidak hanya berbicara masalah halal, haram, pahala, dan azab, tidak. Kalau kita makan istilahnya itu dengan yang menunya begitu-begitu saja, kadangkala kita merasa bosan kalau makan ya Pak. Betul nggak Bu? Kerupuk lagi, tempe, tahu, teri, telur, tempe, tahu, teri, telur, begitu ya. Bosan ya Bu? Nah makanya asalibud dakwah, gaya berdakwah
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjawab permasalahan umat, maka disitulah beliau mengangkat dan mengajarkan ajaran Islam. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sebagai pembukaan, ya kita mengenal mengapa tahun baru Hijriah itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para muhajirin. Nah, ini merupakan sebuah penetapan tahun baru Islam, Ibu Bapak sekalian, atau awal penanggalan atau kalender ya Hijriah, merujuk pada peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka betapapun tidak semarak seperti 1 Januari ya tahun miladiah, kita tetap semangat ya, karena semarak atau tidaknya itu bukan dalam ukuran kebaikan, belum tentu ya. Yang semarak itu baik, lebih baik sedikit tetapi berkualitas. Nah, peristiwa ini Ibu Bapak sekalian merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Makanya saya pada hari ini mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan di suasana tahun baru Hijriah ini kita memiliki semangat dan memiliki komitmen kesetiaan pada janji kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Ibu Bapak yang hadir pada hari ini, kajiannya harus punya komitmen bahwa tahun depan atau tahun yang hari ini dimulai dengan 1 Muharram tahun baru Hijriah ini, agar saya mempunyai komitmen lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya akan mencoba menurunkan dan mengaitkan peristiwa hijrah itu dengan jihad dan dakwah. Saya mengutip surat Al-Anfal, surat ke-7, ayatnya 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul adzim. Kalau Ibu melihat di tayangan PPT saya, PowerPoint saya, itu ada beberapa warna. Ya maklum saya kan dosen ya. Ada trik-trik supaya menarik dan menjadi sesuatu yang penting. Maka di dalam ayat ini saya memberikan penekanan pada beberapa warna dan cetak tebal atau bold dalam bahasa orang-orang komputer. Ya. Nah, artinya ayat ini mengatakan Allah berfirman dan orang-orang yang beriman. Nah, kita beriman Ibu Bapak sekalian ya. Datang ke masjid mengikuti kajian adalah orang yang beriman. Kemudian berhijrah. Ya, ternyata wow di sini adalah menyandangkan orang yang beriman perlunya berhijrah. Hijrah itu nanti kita akan bahas ada berapa macam ya. Kemudian berjihad. Jadi ternyata Ibu Bapak sekalian, kalau kita mengkaji surat Al-Anfal ayat 74 ini, kita tidak cukup mengatakan yang penting beriman. Tidak, ada, baru itu koma itu. Beriman, setelah beriman itu ada perubahan atau tidak? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq saja yang biasanya gagah berani dan pernah membunuh putri tercintanya karena masa jahiliyah, itu berubah total pada waktu beliau telah mendeklarasikan bersyahadah di hadapan Allah dan para sahabatnya. Saya sampai merinding nih, ya. Perlu ada perubahan. Jihad, ya. Setelah itu kita bersungguh-sungguh beriman, kemudian berubah, ya. Kemudian bersungguh-sungguh bahasa kitanya di jalan Allah. Jadi nggak main-main. Kalau ibu, bapak tidak bersungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, hujan begini, rincik-rincik, gerimis, enaknya apa? Pak, Ibu? Tidur, ya benar. Tapi karena ibu bapak sudah menjadikan dirinya adalah bahagian yang ingin berhijrah,
Saya nggak mau dininak bobokkan dengan tidur, ya. Tetapi saya tetap harus belajar. Nah, itu sudah lumayan, ya. Kemudian, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, yaitu orang-orang muhajirin, ya, kemudian ditolong oleh orang-orang Ansor, mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Masya Allah. Ibu bapak, jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, Allah meminta kita melakukan hijrah, berubah, ya, nanti kita bahas, ya. Kemudian bersungguh-sungguh di jalan Allah, membantu sesama muslim dan muslimat. Ya. Pada saat itu digambarkan pada saat hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mentadabburi, ya, ayat ini kemudian mendapatkan satu petunjuk bahwa kita juga harus menteladani perilaku-perilaku baik orang muhajirin maupun ansor, maka kita layak dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Jadi kalau kita ingin beriman yang sebenar-benarnya, lakukan itu. Lalu Allah mengatakan mereka itulah akan memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ibu bapak sekalian, ya. Jadi peristiwa 1 Muharram, ya, 14 abad lebih yang lalu itu mendapatkan penguatan buat kita bahwa bukan hanya sekedar menjadi pengingat tanggalan baru tahun Hijriah, tetapi dari peristiwa hijrah tersebut kita diperlukan kesungguhan, ya, perubahan pada diri kita, kesungguh-sungguhan dalam beribadah kepada Allah, dan yang ketiga adalah kita menolong sesama muslim dan muslimah. Saya akan membahas makna hijriah dulu. Di dalam surat Al-Anfal surat ke-7 ayat 74 ini, Bapak Ibu sekalian, menurut ahli tafsir, ini memiliki 3 makna. Yang pertama adalah mengapa Allah mengabadikan peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 1 ayat ini. Ini merupakan momentum terbaik, peristiwa terbaik bahasa kitanya, yang dapat apresiasi dari Allah langsung. Masya Allah. Nah, kita bukan hanya sekedar belajar sejarahnya saja. Mengapa Allah memberikan apresiasi kepada muhajirin dan ansor pada saat itu, ibu bapak sekalian? Melainkan diabadikannya di dalam surat Al-Anfal ayat 74 itu agar kita mentadaburi, belajar dari mereka. Kalau kita ngikutin pelajaran di SD nih, bapak guru, ya, atau di pesantren, kita hafal banget peristiwa-peristiwa itu. Tapi yang terpenting sekarang, bagaimana itu dijadikan pelajaran bahwa orang-orang yang berhijrah, ya, kemudian berjihad, kemudian membantu, itulah pelajaran terpenting dan pembuktian sebagai orang yang beriman sebenarnya. Lalu yang kedua, makna hijrah itu adalah pembuktian kualitas dakwah Rasul di antara muhajirin dan ansor. Surat Al-Anfal ayat 74 ini merupakan pembuktian kualitas dakwah Rasul yang sangat baik. Dan mungkin belum tentu dialami oleh kita, oleh saya yang punya jamaah, oleh ustadz dan para kiai zaman sekarang. Mohon maaf, bukan berarti mendiskreditkan mereka. Karena apresiasi itu artinya penghargaan, ibu bapak sekalian, ya. Allah langsung memberikan penghargaan kepada orang-orang yang melakukan yang dikatakan muhajirin dan ansor. Pembuktian dakwah yang berkualitas. Ya. Belum tentu jaminan para ulama kiai, ya, ustadz, ustadzah, jemaahnya banyak, itu akan nurut mengikuti petunjuk dan ajarannya yang disampaikan. Beda dengan Rasulullah. Nah,
kalau Rasulullah itu luar biasa. Ya, digambarkan bagaimana Rasulullah bisa menjadi seorang yang dipercaya. Sekarang banyak para ulama dan kiai yang kemasukan angin, ya, waktu membela umat Islam, ya, seolah-olah benar, ketika dikasih jabatan kelilipan matanya, ya, meninggalkan umat Islam. Demikian pun ibu-ibu, bapak-bapak mengikuti majlis taklim, ingat dan meningkatnya keimanan hanya pada waktu saat mengikuti pengajian saja. Begitu di luar masjid kita kembali warna aslinya. Nah ini, jadi kualitas dakwah Rasulullah itu semestinya dijadikan metode bagaimana para ulama, kiai, ustadz, ustadzah harus melakukan pola kaderisasi dalam dakwah bersama para jamaahnya. Barusan saya bicara dengan ketua DKM baru, saya ingin apa yang sudah ada di kegiatan dakwah masjid kampus At-Taqwa ini yang baik tetap dipertahankan, tetapi coba lakukan inovasi. Coba lakukan gaya-gaya berdakwah, itu tidak dilarang. Rasulullah memang merupakan pelaku dakwah terbaik, memiliki kualitas dakwah terbaik, sampai mendapatkan apresiasi dari Allah dalam surat Al-Anfal ayat 74 tadi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan inovasi. Kenapa ibu bapak sekalian? Ini kepada pengurus juga harus hati-hati ya. Kenapa masjid itu tidak menjadi tempat yang menarik? Sampai-sampai ketika sholat Jumat kemarin saya di satu masjid di Rawamangun, saya sholat di sampingnya ada anak muda, jenggotnya panjang. Tapi sejak saya melaksanakan sholat tahiyatul masjid sampai khotib melaksanakan selesai membaca atau menyampaikan khutbah Jumat yang kedua, itu yang dipegang hanya handphone. Astagfirullahaladzim. Kalau saya sebagai guru ngaji, ini merupakan masalah. Bapak-bapak sebagai jamaah juga punya masalah. Jadi tidak boleh dibiarkan. Apa masalahnya? Berarti ada PR besar di jamaah sholat Jumat. Ya, tidak jarang orang lebih mengidolakan handphone dan isinya, bacaan internet dan isinya, daripada khutbah 2 Jumat pada saat melaksanakan ibadah Jumat. Itu kalau bahasa saya merupakan pelecehan, Pak. Nah ini kepada adik-adik, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong ingatkan, sampaikan adab di dalam masjid seperti apa. Masya Allah ya, tidak boleh dibiarkan. Nah yang ketiga, makna dari surat Al-Anfal ayat 74 tersebut adalah pelajaran terbaik 3 cara dakwah Rasulullah. Ya, 3 cara dakwah Rasulullah itu diantaranya adalah Rasulullah pertama kali pada waktu berdakwah adalah membangun masjid. Binaul masjid. Makanya banyak orang-orang para wali juga membangun masjid dulu, Pak ya. Kemudian pesantren juga membangun masjid dulu. Ini melakukan ibrah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, ta'akhi li jam'i bainal muhajirin wal ansor. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Karena Rasulullah tahu betapa berat beban, ya, betapa berat beban orang muhajirin hanya lantaran kecintaan kepada Rasul dan ajaran Islam. Ibu bapak sekalian, mereka orang-orang muhajirin itu harus meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan jabatan, kekayaan, saudara. Berat sekali, Pak. Ya. Dalam kondisi begitu Rasulullah paham. Makanya orang-orang muhajirin diminta melakukan ta'akhi, mempersaudarakan, bukan berdasarkan nasab yang heboh sekarang, ya, bukan, tetapi berdasarkan akidah Islam.
Apa buah daripada mempersaudarakan berdasarkan akidah Islam? Yang punya harta 1 miliar dibagi dengan saudaranya, namanya Pak Otip dengan Pak Hasan begitu ya, 500 jutaan. Yang punya sawah 1 hektar, setengah hektaran. Yang punya istri 2. Seperti itulah. Ternyata ikatan akidah jauh lebih hebat daripada nasab. Oke, yang ketiga, binaul alaqah. Maka itu atrofi kharijal Islam. Rasulullah membangun relasi dengan semua pihak di luar Islam. Rasulullah berkenan mengajak semua kalangan dengan latar belakang yang berbeda untuk bersama-sama menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Jadi ibu bapak sekalian, dakwah itu jangan eksklusif. Artinya mentang-mentang saya punya guru, tidak mau berguru pada orang lain. Mentang-mentang saya punya jamaah, tidak perlu mengikuti jamaah orang lain. Itu eksklusif. Dakwah itu juga bisa disampaikan kepada orang-orang kafir. Kita tidak boleh menghakimi orang kafir itu pasti masuk neraka. Kita harus baik dengan tetangga. Ini Rasulullah sudah melakukannya 14 abad yang lalu. Halo Bapak Ibu ya. Jadi kalau punya kurma Senin Kamis, ibu puasa punya. Kalau saya dengan keluarga itu biasa makan kurma puasa Senin Kamis dan membuat kolak. Jadi kolak itu tidak harus terjadi pada bulan Ramadan. Berlebih tetangga kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti orang non muslim bertanya, kan bukan bulan Ramadan. Nah, disitulah peluang dakwah, Bu. Sampaikan. Ada tetangga non muslim yang sakit, kita datangi. Ada tetangga muslim menikahkan, kita hadir. Pendek kata, buktikan kebaikan dan kesolehah serta solehahan kaum wanita muslimah dengan dakwah bil haq. Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan jangan pernah menganggap orang tua itu dengan tidak memuliakannya. Sebab bisa jadi orang tua itu jauh lebih banyak amalnya karena dia masuk Islam duluan. Jangan pernah anggap kecil dan menghinakan anak muda walaupun kita sudah tua dan sudah banyak amal, karena belum tentu anak muda itu ya lebih baik, lebih jelek daripada kita yang tua, karena barangkali dosanya dia lebih sedikit daripada kita yang sudah banyak dosa di usia banyak. Dan orang kafir, jangan menganggap orang kafir itu adalah orang-orang yang sesat. Siapa tahu dia di akhir hayatnya husnul khotimah memeluk ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Baik. Nah, karena waktunya terbatas ya. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian. Nah, hijrah dalam perspektif Islam, mengapa di dalam surat Al-Anfal ayat 74 tadi kita diberikan perintah oleh Allah setelah kita mendeklarasikan diri sebagai orang yang beriman, lalu kita harus berhijrah. Hijrah dalam perspektif Islam dibagi dua. Pertama adalah hijrah ma'nawiyah, secara moral, secara terminologi, ya, yaitu kita berjihad, kemudian memberikan perlindungan kepada orang-orang seperti di Palestina, kita membantu mengangkat anak, ya. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan hijrah makannya, hijrah tempat. Kalau kita melihat Nabi dari Mekah ke Madinah, berarti dua-duanya dapat ya, makannya maupun maknawiyah. Nah, bagi kita yang tidak melakukan hijrah makannya, tidak pindah tempat tinggal, maka ada kewajiban kita melakukan hijrah maknawiyah, melakukan perubahan total dari perubahan jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah ya, ke dalam sifat-sifat Islami. Kemarin kita
belum lama melaksanakan sholat Idul Adha di sini, menyembelih hewan kurban, Bapak Ibu sekalian ya, sampai mati. Itu yang namanya hewan kurban. Bagi muqarrib atau orang yang berkurban, jangan hanya memaknai sudah cukup saya mengorbankan seekor kambing atau seekor sapi untuk 7 orang. Tapi yang terpenting hijrah maknawiyah dari peristiwa menyembelih hewan kurban sampai mati itu adalah bagaimana para muqarrib, orang-orang yang berkurban itu bisa mematikan juga sifat-sifat kebinatangan yang masih rakus, yang tidak bisa membedakan halal dan haram, yang suka masih mengambil hak-hak orang lain yang bukan haknya, itu sifat kebinatangan. Yang masih mengumbar aurat seperti binatang, itu sifat kebinatangan. Masya Allah. Nah, lebih lanjut, makna hijriah diantaranya adalah kita harus meningkatkan perubahan keyakinan kita dari yang setengah-setengah bertambah yakin kepada Allah. Dari sholat duhanya malas-malas bertambah rajin sholat duha, dan seterusnya. Ada juga hijrah fikriyah, pemikiran dari sekuler, Bapak Ibu sekalian, menjadi Islami. Ini teman-teman saya di Universitas Negeri Jakarta banyak ya yang memiliki pemahaman-pemahaman yang bagus terhadap ilmu-ilmu dunia. Itu akan jauh lebih baik apabila dia juga dekat dan paham tentang ilmu-ilmu keakhiratan. Jadi hidup itu seimbang. Lalu yang ketiga, hijrah syu'uriyah, selera. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian senang nyawer para penyanyi dangdut gitu ya, sholat jamaah ya, tetapi nyawer para penyanyi dangdut yang pakaiannya serodok, nah itu sudah mulai ditinggalkan. Seleranya harus berubah. Ibu-ibu yang senang nonton drakor, K-pop, berhijrah adik-adik, tidak boleh lagi karena itu bukan norma Islam. Seleranya berbeda. Kalau seandainya pakaiannya masih membentuk, walaupun pakai jilbab kan ada tuh yang membentuk sampai pantatnya kelihatan biar bohai gitu ya. Itu dirubah. Seleranya dirubah sekarang. Mohon maaf ya Bu. Yang terakhir suluk. Nah, itu suluknya itu kepribadian yang mungkin barangkali kepribadiannya itu masih suka marah-marah terus gitu ya. Sekarang menjadi tenang, gerasa gerusu, sekarang lebih bijaksana. Itu yang bagus. Nah, jadi kalau kita mempelajari bagaimana kita ibrah atau mempelajari contoh teladan dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diterangkan juga di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 108. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, kata Rasulullah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi mengikuti napak tilas peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara makaniah maupun maknawiyah, itu adalah petunjuk yang memang sudah diberikan oleh Allah untuk kita ikuti, Bapak Ibu sekalian. Untuk kita ikuti. Masya Allah. Ini pelajaran terbaik dari surat Yusuf ayat 108. Ayat ini Bapak Ibu sekalian memerintahkan kepada setiap muslim, termasuk kita, Ibu Bapak sekalian, agar menjadikan dakwah sebagai jalan hidup. Ibu Bapak, sekali lagi, pelajaran dari surat Yusuf ayat 108, agar setiap muslim itu menjadikan jalan dakwah sebagai jalan hidup. Dakwah itu sebagai jalan hidup. Saya sebagai dosen, jangan asik meniti karir sebagai dosen sampai menjadi guru besar, lalu meninggalkan ajaran Islam. Tidak boleh. Gelar setinggi apapun di dunia akan ditinggalkan, tetapi amal soleh, keberpihakan kepada Islam, kepedulian kepada dakwah Islam, itulah yang akan dibawa
sampai kapanpun ketemu Allah. Pada saat kita berinvestasi, jangan bangga kalau kita punya M-an di bank. Tapi investasi akhirat itu yang lebih penting. Jadi, halo Bapak Ibu sekalian ya, ini penting. Sebab tidak jarang atau tidak banyak orang Islam yang menjadikan dakwah itu sebagai jalan hidup. Coba kalau nggak percaya, kebanggaan seorang ayah punya anak 4, saya nih, semuanya sudah menikah, semuanya sudah punya rumah, semuanya sudah punya pekerjaan, semuanya sudah punya mobil, katakan gitu ya. Apakah itu selesai? Tidak. Saya masih punya PR besar karena di hadapan Allah ya. Saya harus mempertanggungjawabkan bagaimana saya mendidik anak-anak saya, apakah sudah Islami atau tidak. Kalau ternyata anak saya yang laki-laki jarang atau malas mengikuti pengajian, malas mengikuti jamaah sholat di masjid, itu pertanda saya dakwah di keluarganya, investasi akhiratnya belum berhasil. Demikian pun Bapak Ibu sekalian. Ya, loh Pak, saya kan bukan juru dakwah. Dakwah itu tidak harus yang berbicara seperti saya. Ibu berperilaku baik, bapak berperilaku baik kepada tetangga, sesama muslim, apalagi non muslim, itu adalah dakwah bilhal. Punya uang, punya gaji, ingat 2,5% diberikan kepada fakir, miskin, anak terlantar, duafa, yatim piatu, rumah tafid, pesantren. 2,5% itu adalah jalan dakwah Bapak Ibu. Dakwah itu tidak harus cuap-cuap, omon-omon, tidak harus. Dengan perilaku, dengan 2,5% dan lain sebagainya. Itu penting dan ini sudah banyak orang tinggalkan. Oke, yang kedua, surat Yusuf ayat 108 juga menggunakan kata-kata umur kehidupan dan semua karunia Allah untuk mengajak manusia kepadanya dan tidak hanya untuk makan, bekerja dan bersenang-senang. Ibu bapak sekalian, usia kita terbatas tidak? Halo Bapak Ibu, terbatas kan? Saya sudah 56 tahun, standar Rasulullah 63 tahun, berapa tahun lagi? 17 tahun lagi selesai, enggak sampai malah ya. Berapa? 56, 4, jadi 14 tahun lagi saya. Enggak lah, 9 tahun lagi ya, 9 tahun lagi saya game over. Hati-hati kalau betul-betul orang yang paham dengan surat Yusuf ayat 108 yang di situ ada amanah. Jadikan apapun dakwah sebagai jalan hidup. Maka umur pun harusnya menjadi lahan untuk jalan dakwah. Ya. Makanya umur kita tidak boleh hanya habis untuk makan-makan enak, nongkrong-nongkrong. Kalau bekerja dari pagi sampai malam semangat sekali, tapi sholat, ngaji, ibadah malas, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini ya yang menjadikan malas kita datang kepada pengajian, datang ke tempat-tempat ibadah karena mungkin kita tidak adil terhadap kehidupan kita. Kita tidak boleh seperti itu. Dan ibrah atau pelajaran yang ketiga adalah tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mampu manusia melakukannya. Karena itu dakwah dan hijrah serta jihad, ibu bapak sekalian, ingat ya, dakwah kemudian hijrah dan jihad itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi di masa lalu, berarti kita juga bisa melakukannya. Rasulullah tidak bisa terbang karena kalau bisa terbang tidak bisa diikuti oleh umatnya. Rasulullah pernah luka, Rasulullah merasa sakit, Rasulullah merasa lapar. Nah disitulah semuanya ibrah, pelajaran, qudwah dan uswah bisa diikuti oleh umatnya. Tinggal kita mau atau tidak. Insyaallah ya. Nah, berikutnya sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, setelah kita belajar tentang bagaimana makna hijrah, kita perlu ada kepedulian pada kehidupan dan lingkungan kita di sekitar kita bersama. Saya menghubungkannya dengan surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Kata Allah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul adzim. Jadi pada awal saya memberikan kajian, tadi kan saya sudah mengatakan salah satu gaya dakwah Rasulullah adalah mengangkat isu-isu masyarakat di saat itu terjadi. Nah, ayat ini mengingatkan akan terjadi dalam kehidupan manusia kerusakan, baik di daratan maupun di lautan, akibat ulah-ulah tangan manusia. Jadi, mengapa Allah menjanjikan informasi ini? Mereka orang-orang yang jauh daripada petunjuk Allah, karena tidak tahu bagaimana cara melaksanakan tugas hidup, yang bekerja asik bekerja, yang ibu rumah tangga asik berumah tangga, tetapi tidak paham bagaimana menjadikan dakwah sebagai jalan hidup. Akibatnya ketika dia menjadi apapun, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi dosen, menjadi masyarakat biasa, akibat dia tidak tahu jalan dakwah yang benar, akibatnya melahirkan kebijakan yang merugikan, merusak, menghancurkan peradaban. Ini contohnya. Saya mengutip dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, antara Januari sampai dengan November 2023 mencatat 37 anak mengakhiri hidup. Masya Allah, anak-anak SD pun ada, Bu. Ini bisa dibaca sendiri. Ada anak mengakhiri hidup, ya, diantaranya kasus tersebut terjadi pada usia rawan, yaitu kelas 5 dan 6, kelas 1 dan kelas 2 SMP, atau kelas 1 dan kelas 2 SMA. Ini anak mengakhiri hidup pada tahun lalu. Berikutnya, jumlah anak yang melakukan kesalahan ini diantaranya adalah pada Oktober 2023, KPAI mencatat anak korban kejahatan seksual sebanyak 615 kasus. Anak korban kekerasan fisik psikis sebanyak 303 kasus. Bentrok, ya, berkonflik dengan hukum sebanyak 126 kasus. Dan anak korban eksploitasi ekonomi, dijual, ya, kemudian disuruh melakukan hubungan seks, ya, di luar nikah sebanyak 55 kasus. Ini kejahatan dan kemungkaran, bukan Bapak Ibu sekalian? Ya, begitu ya. Ada 2 video anak kelas 5 madrasah ibtidaiyah di pondok pesantren, ya, di Penakak, Desa Mas Bakir Timur, Kecamatan Mas Bakik, ya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, adu jotos, seolah-olah betul-betul tidak ada lagi sense of belonging sesama anak. Jadi sampai dijedotin kepalanya ke lantai, berdarah juga, masih dikupukulin terus. Ini luar biasa. Ada lagi kasus guru pelaku ketidakbaikan, ibu bapak sekalian. Nih Bapak Ibu guru, Pak Hasan guru ya, Pak Hasan ya, Masya Allah. Ini catatan nih, Masya Allah, luar biasa. Ini saya dapatkan dari mediaindonesia.com Januari sampai dengan Mei tahun 2023. Jumlah kasus dan korban terjadi 22 kasus kekerasan seksual di sekolah. 202 anak peserta didik jadi korban kekerasan seksual di sekolah. Kesimpulannya apa? Terjadi rata-rata satu kasus kekerasan seksual per minggu, ya, di satuan pendidikan. Jadi 1 kali dalam seminggu terjadi perbuatan yang tidak baik di sekolah. Masya Allah. Siapa pelakunya? Guru. Guru apa? Guru Kemendikbud 50%, guru agama 36,4%, lembaga lain di pesantren segala macam 13,6%. Ini bukan kata saya, tetapi data yang berbicara. Berikutnya, Menko Polhukam pada tanggal 18 April 2 bulan yang lalu
Masya Allah, menyebutkan konten pornografi anak di RI terbanyak keempat di dunia, ibu bapak sekalian. Masya Allah, ngeri nggak ibu? Bapak gimana, punya anak perempuan, ngeri nggak? Masya Allah, ini ada apa dengan bangsa kita itu? Ya, berikutnya korban. Ini Jakarta Timur kan ya, kita di Jakarta Timur Pak ya. Ternyata di kota Jakarta Timur itu menjadi ranking kedua ya, kota kabupaten atau Jakarta Timur menjadi yang kedua terjadinya pelecehan seksual tertinggi di DKI Jakarta. Jakarta Timur, Masya Allah, luar biasa. Nih, jadi termasuk di UNJ nih, kampus saya, Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi ranking kedua sebagai wilayah tertinggi terjadi kasus terhadap korban anak-anak sebesar 22,6% setelah Provinsi Jawa Barat ranking 1, termasuk di UNJ. 76,8% anak-anak tidak bisa lepas dari handphone. Betul ibu bapak sekalian? Ada anak SD yang lepas kontrol dari gurunya, anak perempuan tidak punya adab, mengangkat kakinya di atas meja dan gurunya asik main handphone. Ini penelitian saya. Ada anak ya di SD juga belajar agama, praktek ibadah sholat, tapi juga joget, gurunya tidak peduli. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Wa qala Rasul ya Shallallahu Alaihi Wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahu. Kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Ada dua yang dilakukan oleh orang tua, muliakan anak dan ajari adab. Perhatikan baik-baik ibu bapak sekalian ya. Kenapa Rasulullah jauh 14 abad yang lalu memerintahkan, memberikan petunjuk cara mendidik anak pertama kali adalah memuliakan. Kata-kata memuliakan itu bukan memberikan fasilitas tanpa batas. Anak yang penting diam, kasih tab, kasih handphone, di rumah ada wifi, tidak ada wifi dikasih kuota. Bukan itu. Memuliakan itu adalah menjadikan anak itu sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak pendidikannya. Memperkenalkan Islam kepada dirinya sejak dini. Memperkenalkan adab bagaimana dia harus sopan kepada orang tua dalam berkataan, perbuatan, dan sikap. Berpakaian ala Islami itu memuliakan. Halo Bapak Ibu sekalian, sudah belum kita menyampaikan ini kepada anak cucu kita? Ada bahu, ya. Yang kedua adalah adab. Sehingga lahirlah, kalau kita sudah memuliakan anak, termasuk di dalamnya memberikan harta yang halal dan baik pada anak, akan lahir anak-anak mulia. Tidak seperti ini. Indonesia ya menjadi negeri yang tertinggi, juara 1 ya, menjadi penjudi online di dunia. Ada 10 negara penjudi online terbanyak, Indonesia ranking 1. Lagi-lagi bukan kata khotib, kata Menteri PMK. Masya Allah. Dan diantaranya ada juga orang yang terjerat pinjaman online, dan 42% diantaranya adalah guru. Kenapa tidak mulia guru itu? Masya Allah. Judi online lagi ibu bapak sekalian, sampai bisa menghasilkan perilaku membunuh suaminya. Masya Allah. Oleh sebab itu ini waktunya terbatas, saya akhiri saja sesinya untuk bisa bertanya jawab ya. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan kehidupan kita?
Sesuai dengan tema yang saya katakan, membangun kepedulian pada kehidupan kita. Makanya Rasulullah menyampaikan satu amanahnya. Mohon maaf, ini bukan itu ya, tapi Imam Malik maksud saya. Pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilmi." Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ibu bapak sekalian, kita itu kurang hebat apa? Yang pinter banyak, tetapi tidak punya adab, akhirnya jadi korupsi. Yang kaya banyak, tetapi karena tidak punya adab, akhirnya pinjol, judi online. Ya. Yang punya ilmu juga banyak, tetapi lantaran terjerat utang, akhirnya menjadi pelanggan pinjaman online. Karena kita mungkin salah memberikan pendekatan. Semestinya kita mendahulukan adab, ya. Saya sama sekali tidak menyangka, ya. Setiap kali saya mengisi pengajian, Pak, Ibu, di sini alhamdulillah kebetulan saya datang tadi duluan, saya melihat bapak-bapaknya, alhamdulillah banyak yang bersih-bersih dan sholat duha, ngaji gitu ya. Tetapi banyak di antara saya mengisi pengajian ataupun khutbah Jumat, ya, di masjid itu begitu assalamualaikum selesai jamaah, Bapak Ibu sekalian, apa yang pertama kali orang lakukan sekarang, jamaah sekarang? Buka handphone. Seolah-olah rugi banget membuang waktu dengan sholat berjamaah khusyuk. Bahkan mungkin menggerutu kalau imamnya bacaannya panjang gitu ya. Tapi zikirnya sekarang sudah bergeser. Alasan apapun tetap itu tidak beradab. Makanya kalau saya jadi ketua DKM, dilarang membuka handphone ketika di dalam masjid, apapun alasannya. Mau baca Al-Quran sudah disiapkan Al-Quran banyak. Karena apa? Itu akan membuka peluang orang melecehkan adab kepada Allah di hadapan rumah Allah. Tolong catat betul ini para pengurus. Kalau kita memfasilitasi, walaupun yang penting kan saya sudah mengingatkan, tidak. Kalau kita memiliki komitmen yang bagus menginginkan adab kepada Allah, layak kita bertamu kepada rumah Allah, maka sopan dong dalam berpakaian, sopan dalam beradab. Masjid ini bukan berarti untuk sama dengan tempat yang lain, tidak bisa. Nah, terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, saya mengutip perkataan dari Imam Syafi'i. Man laisa lahul adab kadubab. Apabila seorang tanpa adab itu seperti seekor lalat. Ini perkataan Imam Syafi'i bagus banget ya. Hati-hati Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak, punya suami, diri kita sendiri tidak beradab, lalu kita itu mendapatkan peluang untuk memimpin negeri ini dalam posisi apapun, jadi rektor, jadi jenderal, jadi tentara, jadi polisi, jadi jaksa, maka adab itu akan terlihat dari kebijakannya. Kalau betul-betul dia punya adab, maka tidak seperti lalat. Ibu bapak tahu lalat bagaimana pekerjaannya? Hinggap dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ke tempat-tempat yang kotor, dan pindah ke tempat lainnya, tidak memberikan manfaat kecuali penyakit kehidupan. Maka tidak heran kalau di Indonesia ini yang tidak punya adab, punya peluang memimpin, tetapi kebijakannya menyengsarakan orang banyak. Kan tidak sulit menutup judi online, tutup aja. Aksesnya selesai, tapi kan pertimbangannya banyak karena ada udang di balik batu gitu ya. Karena mungkin ada keuntungan yang didapat dari akses judi online, kita tidak bisa. Kan tidak sulit menutup portal, menutup akses internet yang berbau pornografi buat anak, tidak sulit kan Pak? Kalau kita punya kekuasaan tidak sulit kan Pak ya? Yang jago-jago IT tidak sulit. Kenapa? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari pengajian pada pagi hari ini, ketika seseorang tidak bermanhaj kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka akan salah langkah. Maka melalui momentum 1 Muharram tahun baru hijrah Islam ini,
Mari kita bersama-sama mempelajari, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Setelah beriman, mari kita berhijrah, memperbaiki kondisi mentalitas, keyakinan, penampilan, selera kita. Lalu kita berjihad, bersungguh-sungguh, tidak anget-anget tai ayam. Lalu kita membantu sesama, ya. Maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang memiliki adab sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, syukur penyampaian materinya. Berikutnya ada sesi tanya jawab kepada penjawab yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wayan Ustaz. Ibu Wayan ketemu lagi ya. Saya ini kan seorang Ustaz. Betul. Semenjak saya masuk Islam, saya itu tidak ada yang ini Ustaz. Dari sekolah, saya sudah, tapi saya berusaha untuk belajar sendiri Ustaz. Terus saya ikutin pengajian, kalau saya belajar sholat Ustaz. Apakah ibadahnya saya ini ya Ustaz, karena bacaan sholat saya motivasi. Terus yang kedua Ustaz, saya berpisah dengan anak-anak saya kurang lebih 3 tahun Ustaz. Anak saya sekarang masih hidup di Islam. Setelah dia menjadi kendaraan bertemu saya itu, saya coba dia memberikan saya Ustaz, dan saya tidak diakui seperti ibu kandungnya. Menurut Ustaz, saya sebagai seorang ibu akan tetap mendoakan anak saya yang tidak mengakui saya sebagai ibu kandungnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung dijawab atau gimana Pak moderator atau Pak ini sudah bisa dijawab langsung atau gimana? Baik. Alhamdulillah Bu Wayan sehat ya, Insya Allah. Ini Bapak Ketua DKM yang baru Pak Hasan, punten Pak Hasan, mohon dijadikan salah satu inspirasi. Sudahkah kita melakukan dakwah khusus, dakwah khos ya untuk mu'alaf? Kalau kita belum bisa menyelenggarakan, maka saya bisa memberikan akses ke Mu'alaf Center Jakarta Timur. Itu teman-teman saya banyak di sana. Jadi Ibu Wayan ini patut didampingi, jangan sampai berjalan. Tadi ada testimoni dari beliau kurang begitu yakin, kurang begitu fasih dengan bacaan, karena belajar sendiri itu tidak boleh sebenarnya belajar sendiri. Namanya ibadah itu harus ada gurunya. Nabi Muhammad saja ada gurunya, Jibril. Kita pun harus punya guru. Saya juga, walaupun saya sebagai pemberi materi, saya juga sampai sekarang masih punya guru. Jadi mohon dicatat ya Pak. Insya Allah saya nanti bisa bantu. Insya Allah. Baik, Bu Wayan tidak usah khawatir ya. Ibu tidak sendiri. Tadi dakwah Rasulullah ya sudah jelas. Nah ibu-ibu yang bukan mu'alaf, yang muslimah betul-betul duluan, ini saudara kita. Tadi Rasulullah ta'akhi, mempersaudarakan bukan lantaran nasab dan darah, tetapi berdasarkan akidah, jauh lebih mesra, jauh lebih bermanfaat. Itu hikmah daripada hijriah. Terjadi peristiwa hijriah memberikan pelajaran bahwa kita tidak hanya dibatasi oleh persaudaraan darah dan nasab, melainkan juga dengan akidah. Jadi ibu harus optimis, dan ibu tidak boleh mengatakan diterima atau tidak, pasti diterima. Dengan ibu masuk Islam saja Allah sudah menerima. Bahkan yang lebih parah, ada sebuah kisah ya, ada 99 ada seorang orang kafir yang sudah membunuh 99 orang, kemudian minta pertobatan ke pemimpin agama yang lain, itu nggak bisa bertobat, tapi setelah beragama mau memilih Islam sebagai pertobatan, kemudian dia mendapatkan jawaban akan diterima
jika kamu bertaubat nasuha pada Allah tanpa atau belum sempat sholat dan zakat puasa haji pun diukur jaraknya ternyata lebih banyak kepada kebaikan, itu masuk surga. Jadi Bu optimis, semangat Bu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu bapak sekalian, Bu Wayan ini luar biasa ya. Ibu sudah bersuami lagi sekarang, sudah alhamdulillah ya. Suami yang lama memberikan anak, salah satunya anaknya sudah jadi tentara. Mudah-mudahan di YouTube ini kedengeran sama anaknya biar dapat hidayah. Apakah ibu berhak mendoakan? Mendoakan Bu. Tetap mendoakan sebagai ibu kandungnya. Karena tadi saya katakan, saya mengutip perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang kafir. Putra ibu kan masih kafir. Ya. Tidak boleh berburuk sangka. Tidak boleh dikatakan dia pasti masuk neraka. Tidak, karena kita tidak tahu. Siapa tahu di ujung kehidupannya dia mendapatkan hidayah, menjadi husnul khotimah, masuk surga, masuk Islam, ibu doanya dikabul. Dan itu bukan hal yang mustahil bagi Allah. Betul tidak? Masya Allah. Semangat Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain silakan. Syukur atas jawaban soal menjawab. Pada jawaban lain ada yang ingin bertanya di Waalaikumsalam. izin bertanya ini nama saya Wali. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai pemuda muslim di zaman sekarang ini menyikapi adanya masalah mengingat tantangan di zaman sekarang dan yang masyarakat katakan beberapa lagi mengenai masalah waktu. Cara pentingnya sebagai seorang muslim di era Langsung ya, Mas Malik ya, usia berapa sekarang? 22, udah menikah belum? Belum. Sudah lulus sekolahnya, kuliahnya? Sudah? Sudah? Belum juga, Masya Allah. Pertanyaan bagus. Bagaimana sikap seorang pemuda? Jadi kalau saya mengisi pengajian, itu ada materi namanya Daurus Syabab fi Hamlir Risalah. Peran pemuda Islam dalam rangka mengemban risalah Islam. Jadi di dalam perspektif dakwah Islam, pemuda itu laisa syabab wallahu bil ilmi wat tuqa. Tidak dikatakan anak muda yang potensial dalam perspektif ajar Islam kecuali dengan dua hal. Dia punya ilmu dan ketakwaan. Menarik sekali redaksinya, pertama kali anak muda itu harus berilmu dulu, bukan takwa dulu. Karena potensi-potensi untuk menguasai optimalisasi kecerdasan hanya terjadi pada kaula muda. Kalau udah tua sama model saya, banyaknya lupa Pak. Udah tidak punya waktu yang longgar lagi, harus ada beban keluarga, nyari nafkah, ya kan ya, jaga kesehatan. Tapi kalau anak muda mah apa kerjaannya? Ya belajar. Wallahu bil ilmi wat tuqa. Baru yang kedua adalah ketakwaan. Jadi jawabannya adalah pertama kali segala potensi yang dimiliki oleh diri sendiri, apakah punya kemampuan bahasa Inggris, kuasai bahasa Inggris. Punya kemampuan bahasa Arab, kuasai bahasa Arab. Punya kemampuan IT, kuasai IT. Punya kemampuan hafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Terus apapun dikuasai. Ya. Karena kalau kita tidak menguasai anak muda yang potensial, kita akan digilas oleh mereka yang lebih siap daripada anak muda Islam. Kata Syekh Qadiri mengatakan, seorang doktor di bidang pendidikan anak, tarbiyatul aulad di Islam, beliau mengatakan likulli marhalatin mutatallabatuha. Ya Mas Malik ya, setiap marhalah, setiap era, setiap zaman itu Anda katakan tadi tantangannya berat sekali sekarang, betul, membutuhkan tuntutan-tuntutannya. Walikulli marhalatin rijaluha. Nah,
Dan setiap tantangan itu membutuhkan pemuda-pemudanya. Jadi kalau Anda bertanya apa yang harus saya perbuat? Pertama, Anda harus kuasai ilmu. Jangan fanatik. Mohon maaf ya, saya juga pernah di pesantren, tidak cukup hanya dengan sarungan, peci, sorban, kitab kuning, tidak. Zaman sekarang kalau tidak punya kompetensi lebih, WC. Tidak cukup hanya bisa membaca kitab kuning. Anda harus berhadapan dengan berbagai macam kompetisi. Masya Allah. Betul tidak? Anda merasakan. Dan kompetisi itu sampai hari kiamat akan terus terjadi. Makanya kuasai ilmu. Yang kedua, ketakwaan. Jadi antara ilmu dan ketakwaan itu ibarat dua sayap yang akan bisa menerbangkan seekor burung dengan baik. Takwa saja tidak punya ilmu dunia, nggak bisa. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kombinasi antara kuasai ilmu keduniaan, kuasai apapun dengan ketakwaan, insya Allah Islam akan jaya. Ya'lu wa yu'la alaih. Demikian Mas Malik, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau perlu minta sama Pak DKM baru, kita adakan khusus kajian anak remaja. Saya siap bantu. Ada lagi? Jangan dicampur sama kakek nenek ya, karena beda materi nanti, beda babnya nanti. Cukup? Kalau cukup saya mau ke closing statement dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Wayan tetap semangat ya. Masya Allah, saya sudah lama kenal sama Bu, udah beberapa tahun ya Bu. Dan ibu-ibu punya kewajiban tuh ya, silaturahim dengan beliau menguatkan. Masya Allah. Dan Ibu sudah masuk komunitas Mu'alaf Center. Bantu sama ketua DKM yang baru gitu ya. Ada tugas tuh, baik. Karena saya juga pernah menjadi beberapa kali ketua DKM. Terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf gaya saya kalau mengisi pengajian seperti ini pasti karena terbawa saya adalah dosen di perguruan tinggi, jadi saya tidak mau berbicara tanpa fakta. Semuanya adalah untuk niat baik kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan di tahun baru Hijriah ini kita menjadi orang yang lebih beriman pada Allah, bisa berhijrah dalam kebaikan, kemudian bisa bersungguh-sungguh menggapai petunjuk Allah dan bisa membantu sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita untuk menggunakan channel dari kita memimpin setelah bersama. Semoga kajian ini seperti yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu berikanlah kekuatan kepada setiap kami yang hadir di majlis taklim, kuliah, duha, Masjid Kampus At-Taqwa tercinta. Kuatkanlah kepada kami untuk menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang ingin merontokkan keimanan kami kepada Allah. Berikanlah kesabaran kepada kami dan keluarga kami untuk menjalankan semua titah, dan berikanlah kebermanfaatan, keberkahan, serta umur yang bermanfaat untuk kami, sehingga kami tergolong orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya taat kepada Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wal taqwat ala ta'atik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'at fawathiqillahumma rafitataha wa adlimudha wahdiha subulha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.